Oleh karena itu, orang muslim wajib, orang muslim muslimat wajib mengimaninya terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi meyakini, mengimani tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala likulli syai'in, atas segala sesuatu. Jadi sesuatu itu semua yang ada di muka bumi ini, langit, bumi, dan seisinya itu tidak lepas dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala mengatur, menjaga, memelihara atas segala sesuatu yang telah Allah berikan dan yang telah Allah ciptakan. Oleh karena itu, orang muslim wajib, orang muslim muslimat wajib mengimaninya terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu dengan tiada menyekutukannya li jami'il alam. Jadi tidak boleh menyekutukannya gitu ya. Artinya yakin kepada adanya tarbiyah selain tarbiyah Allah, meyakini adanya penjagaan selain penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang ada di dunia ini tidak terlepas dari rububiyah Allah. Artinya aturan, penjagaan, pendidikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meyakini itu hanyalah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hanya mendapat petunjuk dari Allah yang bisa meyakini, memahami hal itu berdasarkan dalil-dalil yang Allah jelaskan, baik dalil nakliyah ataupun dalil akliyah. Jadi dalil itu ada dalil nakliyah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang disebut dalil akliyah, dalil berdasarkan akal atau akal pikiran. Ya, insya Allah kita bahas berkenaan dengan dalil-dalil yang menjelaskan tentang kerububiyahannya Allah Subhanahu wa taala likulli syai'in. Kenapa? Karena itu sering kita baca. Setiap kali kita melaksanakan sholat, maka kalimat Rabbil alamin itu senantiasa dibaca. Itu dalam surat Al-Fatihah itu ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Nah, itu setiap kali kita melaksanakan sholat. Kalau sholatnya 17 rakaat berarti membaca hampir 17 kali, ya kan? 17 kali. Nah, dalil nakli yang pertama, ikhbaruhu ta'ala an rububiyatihi binafsih. Allah Subhanahu wa ta'ala mengikhbarkan tentang kerububiyahannya binafsihi, untuk dirinya, artinya untuk zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menginformasikan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memuji atas dirinya sendiri.
idqala ta'ala fi asna'i ala nafsih, yaitu terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat yang pertama, ya kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji lillah, milik Allah, Rabbul Alamin. Jadi kan Allah memuji dirinya sendiri. Tidak masalah bagi Allah memuji keagungannya, kebesarannya. Nah, kalau bagi manusia tidak boleh memuji-muji diri sendiri, gitu kan? Karena puji itu adalah milik Allah, lillah, hanya Allah yang berhak, gitu. Itu dalil yang pertama. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Allah, segala puji milik Allah yang mengatur, menjaga, memelihara, merawat alam semesta ini. Dan kita pun hadir ke sini bukan karena kehendak kita. Itu dihadirkan oleh Allah dengan hidayahnya. Kita aja bisa duduk bertahan, ya kan? Untuk duduk di sini pun Allah sudah memberikan apa? Keikhlasannya. Kalau nggak ikhlas, jangankan duduk. Sholat baru assalamualaikum langsung berdiri pergi, kan gitu ya. Nah itu macam-macam gitu. Jadi kita tuh bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala setiap kali ketika kita melaksanakan amal kebajikan yang kita rasakan dengan nyaman, berarti itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Lalu wa qala fi taqrir rububiyatihi, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kerububiyahannya sendiri, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 16. Mungkin Bapak surat Ar-Ra'd ayat berapa, Pak? Jadi dalam surat Ar-Ra'd ayat 16 Allah berfirman, Kul man rabbus samawati wal ardh. Kul lillah. Katakan wahai Muhammad kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini, siapa Rabb langit dan bumi? Jadi pasti siapa yang mengatur, menjaga, memelihara langit dan bumi ini? Qul lillah, katakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya sudah, berarti kalau itu semua Allah yang merububiyah, berarti kita sebagai makhluknya harus mau diatur dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala demi keselamatan kita di dunia dan di akhirat nanti. Karena Allah yang mengatakan, Kul man rabbus samawati wal ardh, kul lillah. Itu dalam takrir rububiyahnya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan rububiyati wa uluhiyatihi. Ini dari naklinya ya Pak ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pun menjelaskan tentang rububiyah dan keuluhiyahannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 8, Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma in kuntum muqinin la ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kerububiyahan dan keuluhiyahannya Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbus samawati wal ardh, kata Allah. Rabb, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur langit dan bumi dan apa-apa yang ada di bumi ini, in kuntum mukinin, jika kalian meyakininya. Nah, oleh karena itu
berdasarkan hadis-hadis, berdasarkan sumber-sumber atau dalil-dalil nakliyah ini harus dijadikan sumber kekuatan dan keyakinan kita sebagai hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Nah, ini dalil tentang keuluhiyahannya. La ilaha, tidak ada ilah illa kecuali huwa, dia Allah, yuhyi wa yumit, bahwa Allah itu yang menghidupkan dan Allah pula yang mematikan. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Jadi yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan kekuatan, yang melemahkan, yang memberikan manfaat, yang tidak memberikan manfaat, berarti itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita ya sepantasnya sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang muslim untuk meyakini tentang kerububiyahannya Allah Subhanahu wa taala dan keuluhiyahannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam bab tauhid disebut, ada disebut tauhid rububiyah, ada disebut dengan tauhid uluhiyah. Dan satu lagi apa? Tauhid asma wa sifat. Kan dia ya. Jadi ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, ini perlu Pak, perlu diulang-ulang. Ini apa? Supaya tajdidul iman, untuk memperbaharui keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kan kita tahu bahwa manusia ini pada hakikatnya sudah bertauhid sebelum lahir ke alam dunia ini, gitu ya. Itu di dalam surah 7 ya, surah Al-A'raf ayat 172, itu kan bahwa manusia itu sudah bertauhid sebelum lahir. Berarti di alam apa tuh? Di alam ruh gitu ya. Cuma kan perjalanan dalam kehidupan itu, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, itu ada tabaqat, ada tingkatan-tingkatannya keadaan manusia itu. Yang pertama, kata Rasulullah, ketika dia lahir masih dalam keadaan bertauhid terus gitu ya. Dalam perjalanan hidupnya pun dia masih bertauhid. Alhamdulillah kita sampai saat ini masih bertauhid kan Pak, masih beriman kepada Allah. Allah kasih kesempatan kita masih beriman kepada Allah. Dan pada akhirnya pun ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sudah saatnya, masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut bahwa itulah orang-orang yang akan abadi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan wala tamutunna illa wa antum. Nah, jadi barangkali itu ya Pak yang kita harapkan Pak ya. Kita sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini kita masih dalam keadaan beriman kepada Allah. Mudah-mudahan pada saat titik akhirnya ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tiada jaminannya, kata Rasulullah SAW, kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang di akhir hayatnya dia berpegang teguh mengamalkan kalimat tauhid, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena la ilaha illallah itu kunci semua diterimanya amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan tuh Pak, dari perjalanan kita ini yang kita kan nggak tahu apa nanti asar kita menjadi orang kufur, atau pada saat kita menjelang kematian dalam keadaan kufur. Alhamdulillah kan. Itu yang pertama yang harus dipertahankan oleh kita. Yang kedua, ada di antara keturunan Adam ini pada saat dia lahir dia sudah kufur karena memang dilahirkan dalam lingkungan kekufuran. Terus dalam kehidupannya pun dia masih dalam kekufuran, dan saatnya pun dia mati dalam keadaan kufur gitu ya. Maka disebut ashabun nar hum fiha khalidun gitu ya. Itulah gambaran orang-orang yang akan selamanya dalam neraka, karena kufur gitu. Nah, yang ketiga, ada orang yang lahir dalam keadaan beriman, Pak.
alhamdulillah beriman. Kenapa? Karena berada dalam lingkungan mukmin, muslim gitu ya Pak. Lalu ketika dikasih kesempatan oleh Allah hidup di atas bumi Allah ini, dia masih beriman, beribadah, sholat, melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, tapi titik terakhirnya dia menjadi murtad atau kufur. Nah ini a'udzubillahi min dzalik. Ini yang kita perlu dijaga keimanan kita. Ini kan masalahnya kita tidak tahu. Ya, jadi iman begitu sudah mau apa wa yamutu kafiron. A'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi disebut orang murtad ya gitu ya. Jadi kembali kepada kekufuran pada dia sudah bertauhid kepada Allah. Nah, yang keempat, pada saat kata Rasulullah dia lahir itu kufur ya. Wa yahya kafiron tapi wa yamutu mu'minan. Pada saat dia lahir kafir, pada saat dia hidup kafir, tapi di ujung akhirnya dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia beriman. Dan pada saat kematiannya dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut apa tuh orang kayak gitu, Pak? Ya, ujungnya jadi baik gitu ya. Padahal dia kufur. Tapi itu kan enggak banyak, Pak. Nah, makanya kita jangan antar aja ibadah rajin kalau udah tua, jangan. Kan kita tidak tahu, Pak. Nanti kalau kita sungguh-sungguh dalam taat Allah kalau udah mendekati kematian, jangan. Justru ibadah kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah semasa kita masih kuat fisik dan sebagainya. Agar apa? Agar lebih sempurna dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya kita tidak tahu akhir kehidupan kita ini akan dari 4 itu kata Rasulullah mana? Apakah kita akhir kehidupan ini masih tetap dalam bertauhid kepada Allah sempurna gitu? Atau kita dalam akhir kehidupan ini akan menjadi orang yang kufur kepada Allah? Atau dalam akhir kehidupan kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam perjalanannya selalu mengingkari dan menolak ajaran-ajaran Islam gitu kan, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan rahman rahimnya Allah menjadi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Pak kita termasuk ya paling enggak kita berharap yang pertama Pak ya, iman gitu kan. Jadi dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua Allah yang mengatur, itu semua Allah yang menentukan. Kita bagaimana meyakini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan pada saat berjanji kepada semua manusia bahwa mereka telah beriman, meyakini beriman tentang kerububiahannya Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan beribadah kepada Allah dan juga tidak akan menyekutukannya kepada selain Allah. Jadi tidak akan musyrik, itu sudah berjanji. Mengingatkan janji manusia pada saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang belakangnya Nabi Adam alaihissalam sebagai keturunan-keturunannya, itu sudah bi'ayyuminu birububiyahim. Mereka itu sudah beriman tentang rububiyah Allah. Wa ya'buduhu, mereka meyakini akan beribadah kepada Allah. Wala yusriku bihi, dan dia tidak akan menyekutukan. Nah ini dijelaskan oleh Allah tentang janji ini dalam surah Al-A'raf ayat 172 Pak. Yang tadi ya, 107 ayat 172 ya, bahwa manusia itu sudah beriman kepada rububiyahnya Allah, mereka juga sudah meyakinkan akan beribadah kepada Allah dalam artian akan taat dan tunduk kepada Allah dan tidak akan menyekutukan dengan sesuatu apapun. Itu dijelaskan dalam surah 7 ayat 172 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim duriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, ini yang perlu dijaga Pak. Karena Allah tidak akan merubah nasib seseorang kan gitu. Allah tidak akan merubah keyakinan seseorang, keimanan seseorang, melainkan dirinya sendiri yang bisa merubah itu. Allah silakan untuk ikhtiar kita. Bagaimana supaya keimanan kita tetap sampai dibawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Berarti kehidupan kita ini
kesempatan yang diberikan oleh Allah, jadikan wasilah untuk senantiasa mempertahankan keimanan kepada Allah melalui kajian dan sebagainya, melalui memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tergantung kita yang bisa merubah nasib kita. Karena Allah sudah memerintahkan untuk senantiasa berusaha. Tidak akan merubah. Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seorang kecuali dia sendiri yang akan merubah itu. Ya kalau kita ingin menjadi orang yang selamat di hadapan Allah, berarti kita di dunia harus mempersiapkan diri kita untuk senantiasa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mengkaji, menambah ilmu pengetahuan kita, karena itulah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk membaca. Jadi tidak udah bosan-bosan gitu ya dalam mengkaji ilmu-ilmu yang begitu luas, yang begitu banyak ya untuk dipelajari oleh kita semua, terutama Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman hidup yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti. Jadi begitu kita sudah apa? Allah sudah mendengi janji kepada kita. Karena kita sudah apa? Menyatakan beriman, menyatakan beribadah dan tidak akan menyekutukan Allah SWT. Tapi pada akhirnya Bani Adam ini banyakkan yang beriman atau yang musyrik, Pak? Hari ini gitu. Ya Islam sih Islam, tapi dalam prakteknya dia malah lebih cenderung meyakini kekuatan itu selain kekuatan yang bukan kekuatan Allah. Jadi akhirnya lah kalau nggak begini, hanya begitu kan Pak. Jadi hanya sedikit orang yang betul-betul menjaga kemurnian keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin diri kita kadang-kadang rasa takut tuh bahkan lebih melebihi takutnya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kadang-kadang begitu. Itu ujian kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu ujian juga, Pak. Jadi kadang-kadang rasa takut itu melebihi takutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jatuh apa tuh, Pak? Sudah jatuh syirik begitu. Kalau merasa lebih takut selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mungkin juga diri kita, mari kita evaluasi, mari kita kembali kepada diri kita ya. Bahkan dalam ibadah pun mungkin kita kadang-kadang apa tuh? Kadang-kadang terpleset juga gitu hati atau niat itu. Karena memang setan kan sudah janji, ya kan, janji setan di hadapan Allah itu dalam hadis ya Pak, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu. Setan itu berjanji di hadapan Allah, demi keagunganmu ya Allah, kan begitu bahasa setan. Demi keagunganmu dan kemuliaanmu, aku akan menyesatkan keturunan Adam selama ruh dan jasadnya masih bersatu. Jadi nggak kaget kalau ruh kita masih bersatu dengan jasad, artinya masih hidup, akan selalu digoda, dibujuk oleh setan karena janji di hadapan Allah. Jadi kalau sedikit mau ngaji agak susah wajar, ya kan? Dikit-dikit mau sholat berjamaah agak lalai ya wajar lah. Misalnya sholat tidak pernah khusyuk-khusyuk ya wajar juga. Kenapa? Setan itu udah janjinya begitu. Selama ruh dan jasadnya bersatu, aku akan terus berusaha menyesatkan keturunan Adam alaihissalam. Tapi Allah pun menjawab. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi keagunganku dan kemuliaanku, kebesaranku, selama hamba-hambaku hadir dan beristighfar kepadaku, aku pun akan mengampuninya. Walaupun dosa-dosa mereka sebesar yang dia lakukan. Itu. Jadi bersyukur ya. Jadi bersyukur kepada Allah ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat, ketika diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik, maka insya Allah Allah pun akan mengampuni dosa-dosa hamba-hambaku ini. Jadi satu sisi setan akan menyesatkan, tapi satu sisi Allah pun Subhanahu wa taala akan senantiasa mengampuni hamba-hambaku yang senantiasa dia bertaubat, beristighfar, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi setelah berbuat dosa, istighfar kembali. Kan begitu. Kan orang yang masuk surga, apakah orang yang tidak pernah berbuat salah? Ya kan Pak?
Orang masuk surga itu apakah orang yang tidak berbuat salah? Tidak. Dia berbuat salah kan gitu. Tapi ketika dihisab, kebaikannya lebih banyak daripada kesalahannya. Kebaikannya lebih banyak daripada dosa-dosanya, kan begitu. Jadi kita bersyukur, itulah hadir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi selama kita hadir, selama kita mengharap kepada Allah dan selama kita bertaubat kepada Allah, maka Allah pun tidak akan membiarkannya. Allah akan mengampuninya dan Allah akan menjaganya dari kesesatan rujukan setan laknatullah ini. Karena kata Allah, silahkan saja kecuali orang-orang yang ikhlas dalam beribadah, kecuali orang-orang yang ikhlas dalam melaksanakan perintah. Nah, jadi kita bersyukur ya Pak ya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu janjinya juga setan. Jadi dalam hadis ayat itu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang husnul khotimah. Itu surat 72 itu janji. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang berikutnya sebagai iqamatil hujjah 'alal musyrikin. Jadi sebagai hujjah jawaban terhadap orang-orang musyrik yang senantiasa mereka meyakini ada kekuatan selain Allah, ada kekuasaan selain kekuasaan Allah, ada sesuatu hal yang besar itu selain Allah. Nah, dijawab sebagai hujjah. Mana hujjahnya? Maka Allah jawab di dalam surah Al-Mu'minun ya ayat 86-87. Hujjatu 'alal musyrikin wa alzamahum. Kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil 'adzim sayaquluna lillah kul afala tattaqun gitu. Katakan wahai Muhammad, siapa yang Rabbus samawati, yang mengatur menjaga Rabb langit dan bumi 7 dan juga Rabbul arsyil 'adzim, aras yang besar, sayaquluna lillah, mereka menjawab lillah Allah ya. Rabbus samawati sab'u wa Rabbul arsyil 'adzim itu adalah lillah Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kenapa? Apalah tatakun, kenapa kalian tidak bertakwa? Nah gitu Pak jawabannya. Hujahnya gitu. Apa memberatkan kepada kaum-kaum yang tidak meyakini tentang itu. Ya kan mereka juga menjawab lillah, hatinya itu menjawab lillah. Kenapa kalau begitu dia tidak apa? Tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah tatakun. Ya kalau hari ini gitu siapa yang berikan rezeki kepada kita, siapa yang beri kekuatan kepada kita, siapa yang menggerakkan kita. Kalau kita tahu yang menggerakkan itu adalah semua Allah Subhanahu wa taala, apalah tatakun? Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan gitu. Jadi kita beriman, Allah merintahkan untuk memakmurkan masjid Allah supaya apa ramai dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu kan itu? Ya kan? Bahwa pahalanya juga besar, ya kan? Allah kasih tahu juga. Tapi kenapa? Apalah tatakun, kenapa tidak mau untuk melaksanakan hal itu? Ya kan, saat ini kita selama di Al-Hikmah, alhamdulillah ya, salat berjamaah subuh mungkin sampai 5 saf masih Pak ya, bertahan alhamdulillah. Cuma masih jarang sampai penuh gitu Pak ya. Iya kan? Padahal itu harus ada apa programnya tuh, mungkin bagaimana caranya menghadirkan salat subuh berjamaah penuh di masjid gitu Pak ya. Ya kan gitu. Jadi bukan sesekali tapi setiap saat. Itu kan harus jadi apa? Jadi ini. Walaupun itu ya artinya harus menyadarkan, karena mereka tahu, kita tahu semua bahwa itu adalah perintah Allah dan keutamaan-keutamanya lebih besar. Jadi kita kenapa tidak bertakwa kepada Allah SWT? Oh kan itu kan datang hidayah dari Allah. Ya iya justru itu. Karena hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjemput hidayah itu gitu. Jangan tinggal diam. Jemput hidayah itu adanya di mana? Ya di tempat-tempat yang Allah ridhoi. Kan ayatnya juga wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin kan gitu. Wasari'u dan bersegeralah. Kalau kalimat perintah bergerak atau diam Pak itu? Ya kan? Bergerak ayo wasari'u kan gitu. Ayo cepat-cepat kata. Kemana? Ila magfirah, kepada ampunan Allah gitu. Sari'u harus bergerak.
kepada ampunan Allah. Di mana ampunan Allah itu? Kan begitu. Ya surga segera. Ketika Allah Subhanahu wa taala, kemahabesaran Allah dikumandangkan, Allahu Akbar, ya kan? Allahu Akbar, siap-siap kita. Terus sampai Allah dikumandangkan juga kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Oh iya, kita akan menuju kemenangan. Hayya 'alal falah. Segera kan begitu. Segera. Sebab apa jaminannya? Ila rabbikum wa jannatin arduha, kan kita tahu. Surga telah dipersiapkan oleh Allah. Surga itu untuk orang beriman, bertakwa, seluas langit dan bumi, kan begitu. Luasnya disiapkan oleh Allah lil muttaqin, bagi hamba-hamba yang bertakwa. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa tuh kita kan gitu tidak tersentuh? Kenapa kita tidak tertarik dengan itu? Itu tadi, karena mungkin setan akan selalu mendampingi gitu kan selama kita masih hidup. Setan akan mendampingi selama kita masih bersatu antara ruh kita dengan jasad kita, yang disebut dengan al-insan, manusia, kan gitu Pak ya. Tapi tetap kita pun harus berusaha. Nah, bagaimana supaya kita tidak tersesat? Satu, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, yang pertama, bertakwalah kepada Allah dalam segala hal, karena itu akan mendatangkan kebaikan. Ya kan? Jadi bertakwalah kepada Allah, takwa alaikum bitaqwallah, kata Rasulullah. Wajib atasmu bertakwa kepada Allah likulli himalin sain. Karena ketakwaan itu akan membawa kebaikan. Ya kan di ayat yang lain juga di surah Al-A'raf masih Pak ya. Seandainya apa tuh Pak? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal, kan begitu. Seandainya gitu kan gitu, seandainya. Berarti kan belum ya. Ada lau anna kan, lau ahna. Seandainya penduduk suatu negeri, seandainya penduduk suatu daerah beriman dan bertakwa kepada Allah. Lah jangan jauh-jauh, seandainya lingkungan kita yang terdekat betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membukakan pintu apa tuh Pak? Kebaikan dari mana? Dari langit dan dari bumi, kan begitu. Kita paham itu ayat sering dibaca dan dengar. Ya, tinggal bagaimana kita menjalankannya. Jadi jangan sampai ketika dikata ayat ya apa tuh Pak? Surah Al-Haqqah ya, Al-Haqqah ya. Waja'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Jadi dan datanglah katanya Firaun dan orang-orang yang sebelumnya, ya kan, lalu Allah jungkir balikan. Karena apa tuh dijungkir balikan bumi ini? Mereka itu dijungkir balikan negeri-negerinya itu karena apa? Bil khati'ah. Karena dia berbuat dosa, berbuat kesalahan. Bukan tidak mungkin Pak. Negeri yang kita cintai ini juga suatu saat kalau penduduknya sudah berbuat melebihi, melampaui batas gitu ya, melampaui batas dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dia sudah tidak beriman, berbuat kerusakan, maka bukan tidak mungkin Allah pun akan menjungkir balikan seperti kepada orang-orang terdahulu gitu kan. Waja'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah, dan telah datanglah Firaun dan orang-orang yang sebelum, ya kan, Allah jungkir balikan tuh negeri-negerinya itu dihancurkan. Kenapa? Bil khati'ah, karena kesalahan-kesalahan mereka, karena dosa-dosa mereka. Dosa yang paling besar apa Pak? Zalim yang paling besar apa? Adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa dan zalim yang terbesar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mari kita kembali takwa kepada Allah, karena itu yang akan menyelamatkan dari janji setan tadi. Yang kedua, wa'alaikum bil jihad, kata Rasulullah. Wajib atas kamu berjihad. Cuma kan kadang-kadang kita bayangkan kalau jihad itu apa Pak? Ya memang di zaman Rasulullah jihad itu pasti membawa apa tuh? Senjata. Karena yang dihadapi kaum kafir Quraisy asasnya perang-perang. Kalau hari ini kita jihadnya apa Pak? Artinya jihad itu kan bisa diartikan kesungguh-sungguhan kan Pak ya?
Jadi jihad itu artinya kan kesungguh-sungguhan. Bagaimana kesungguh-sungguhan kita dalam menjalankan perintah Allah, bagaimana kesungguh-sungguhan kita dalam menjalankan, mengamalkan Al-Quran ini. Jadi kesungguh-sungguhan. Bisa diartikan kesungguhan. Kan sekarang juga belum saatnya kita perang bawa senjata kemudian gitu kan. Ya kan? Masih kita apa? Kita sungguh-sungguh aja dulu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam surah Al-Ankabut, kesungguh-sungguhan itu bukan untuk Allah, sebetulnya untuk diri kita sendiri, kan gitu ya. Faman jahada fa innama yujahidu li nafsi. Maka barang siapa yang sungguh-sungguh berjamaah, barang siapa yang sungguh-sungguh menghadiri majlis taklim, barang siapa yang sungguh-sungguh bertilawah membaca Al-Qur'an, barang siapa yang sungguh-sungguh menjalankan seluruh amal kebaikan, bersedekah dan sebagainya, itu fa innama yujahidu nafsi. Sesungguhnya kesungguh-sungguhan itu kembali kepada dirinya sendiri. Ya, jadi kembali kepada diri kita sendiri yang melaksanakannya gitu. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, alaikum bil jihad, wajib kita berjihad, bersungguh-sungguh itu dalam hal ini. Apalagi nanti kalau misalnya agama kita sudah sudah dipermainkan dan sebagainya, kita harus siap-siap. Harus apa? Siap membela, ya kan? Siap membela agama Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang bisa menghancurkan keislaman ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya kan, yang ketiga nih solusi dari supaya kita terjaga itu Rasul juga ngasih inilah gambaran janji setan, inilah untuk apanya, mengantisipasinya. Yang ketiga, wa tazkiru wa tilawah. Senantiasa perbanyak berzikir mengingat Allah dan membaca Al-Quran, kitabullah, kata Rasulullah SAW. Maka kalau itu semua dilakukan, kita menjadi orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah, membaca Al-Quran, selebasa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan menjadi pujian ahli-ahli langit. Ahli-ahli langit itu para malaikat akan memuji hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa, menjaga segala macam, membaca Alkitabullah. Maka kata Rasulullah di akhir hadisnya, wa taglibus syayatin, mereka mampu mengalahkan setan. Nah, jadi supaya kita bisa mengalahkan setan itu, ya kan, pertama senantiasa bertakwa kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam artian berzihad. Yang ketiga, senantiasa tazkirullah, mengingat Allah, dan bertilawatil Quran, membaca Al-Quranul Karim. Insya Allah selain akan menjadi pujian-pujian para ahli langit, para malaikat, maka akan bisa mengalahkan senantiasa setan selalu hadir, kita pun bisa menangkisnya. Itu dengan apa tadi? Dengan selalu membaca Al-Quran tilawah. Nah, setelah kita sudah biasa baca Al-Quran tilawah, baru kita baca terjemahannya, ya kan, agar selalu diingat ayat itu begitu Pak. Misalnya kalau Bapak baca ayat, baca per kalimat sama artinya itu cepat, lama tuh Pak nempelnya itu. Misalnya wajah dan telah datang Firaun nempel lama Pak, dan ingat itu lama kan, usia kita agak telat, cepat hafal tapi cepat lupa gitu kan, beda dengan anak sekarang ya kan. Alhamdulillah banyak para hafid, para tapi kalau usia kita gitu kan, hafalnya hari ini cepat tapi sejam kemudian juga lupa gitu ya. Nah, jadi supaya lebih ingat lagi itu dibaca, artinya dibaca lama itu ingat nanti itu ya, insyaallah juga. Jadi baca, ayo baca dan baca. Kita masih diberikan kesempatan yang sebentar ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dalil-dalil yang berdasarkan apa yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dalil dalam Al-Qur'an. Nah, yang berikutnya ikhbarul anbiya wal mursalin, ada juga dalil-dalil yang disampaikan oleh para nabi. Dan pernah juga para nabi Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan tentang kerugian Allah dan menyaksikan persaksian mereka atas ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doanya. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Adam berdoa. Apa doanya? Diawali dari kalimat apa, Pak? Rabbana dolamna angkusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal, diawali dengan kalimat apa tuh Pak? Kalimat Rabbana, ya Rabb kami. Berarti Paknya iya Allah yang mengatur kami, menjaga kami, melihara kami, kan itu Rabbana. Ini doa ini dibaca oleh Nabi setelah apa tuh Pak? Berbuat salah kan? Apa kesalahannya Nabi Adam alaihissalam?
Sehingga Nabi Adam membaca doa ini. Apa kesalahannya? Nabi Adam, apa kesalahannya Pak? Ya, intinya melanggar satu larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikasih apa tuh? Dikasih peringatan oleh Allah. Maka yang dibaca selama Nabi Adam alaihissalam diberikan apa? Diberikan sanksi istilahnya, itulah yang dibaca. Sampai apa? Sampai datang pertolongan Allah. Ya kan gitu. Rabbana dolamna angkusana wa ilam taghfirna wa tarhamna lanakunanna minal. Tidak henti-hentinya itu Pak, dibaca dan terus. Ya kalau kita misalnya sakit, paling sekali bacanya ya Pak. Harusnya apa? Sampai datang kesembuhan dari Allah. Sampai kapan? Pokoknya sampai Nasrullah itu turun gitu. Ya kan, sampai pertolongan itu Allah turun, sampai dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tanda diampuni dosanya Nabi Adam alaihissalam kan dipertemukan lagi oleh Allah dengan pasangannya, kan begitu. Nah, sampai di situ. Nah, kita pun kalau lagi sakit diuji oleh Allah, terus mengatakan bahwa kita itu telah berzalim kepada diri kita, zalim kepada Allah, sampai Allah menyembuhkan penyakit kita, sampai Allah menyelesaikan masalah kita. Karena saya yakin semua punya masalah kan Pak, termasuk kita. Ya masalahnya macam-macam. Nah, ketika Allah ingin diselesaikan masalah oleh Allah SWT, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kalau Nabi Adam kan doanya itu Rabbana, bisa dipakai oleh kita. Tuntunan ini kan gitu. Ketika kita dikasih ujian oleh Allah, baca aja Rabbana dolamna angkusana. Sampai kapan? Sampai Allah menyelesaikan urusan kita, sampai Allah memberikan pertolongan kepada kita. Nah. Lalu juga ketika Nabi Nuh alaihissalam fi syakwahu ilaihi, mengadu kepada Allah. Berapa tahun pada dakwahnya Nabi Nuh? Berapa tahun? Kan sampai Nabi Nuh tuh mengadu kepada Allah gitu kan. Saking apanya tuh? Saking beratnya menghadapi kaum-kaumnya gitu. Udah dakwah sekian lamanya, tapi yang ikut sedikit gitu. Maka Nabi Nuh mengadu kepada Allah dengan kalimat, Rabbi innahum asyauni wa tabi'u ma lam yajidhu maluhu wa waladuhu illa khasara gitu. Ya Allah ya Rabb kami, sungguhnya mereka itu durhaka kepadaku dan mereka itu malah mengikuti mereka yaitu orang-orang mereka itu apa? Nenek moyangnya yang tidak akan menambah hartanya, tidak akan menambah keturunannya kecuali kerugian. Itu yang diikuti oleh mereka, bukan kepada Allah gitu. Nah itu kan mengadu tuh. Berarti ada sedikit apa tuh? Nabi Nuh itu berat kan, mengajak untuk kembali bertauhid, mengajak untuk beriman kepada Allah. Kembali kepada Allah, malah mereka tuh percaya kepada apa? Kepada sesuatu yang sesuatu itu tidak akan menambah harta mereka, tidak akan menambah keturunan mereka, bahkan tidak akan memberikan manfaat kecuali kerugian. Tapi itu yang diikuti oleh mereka. Maka Nabi Nuh apa? Mengadu kepada Allah, Rabbi innahum asawini. Ya Allah ya Rabb kami, mereka itu sudah apa? Sudah durhaka kepadaku dan bahkan mereka itu tidak mengikuti apa yang aku sampaikan gitu. Gitu. Kita sudah suka mengeluh nggak Pak? Dalam apa mendidik anak kita supaya jadi orang, mereka itu sudah paham gitu. Karena enggak, ya udahlah kalau begitu gitu ya. Harusnya gitu Pak kepada Allah. Kembalikan lagi kepada Allah. Ya Allah, saya sudah nggak bisa ngedidik keturunan kita, keturunan begini gitu. Adukan kepada Allah. Kembalikan lagi kepada Allah ya. Nah jadi, itu di kalimat Rob kan, berarti Rob, ada kalimat Rob, diawali dengan kalimat Rob. Ya mungkin seperti ini juga gitu kan, ya seperti yang dikerasakan oleh umat Rasulullah. Tapi Rasulullah itu sebentar, dalam 2 tahun beberapa tahun itu cepat ya Pak ya, dalam menyebarkan Islamnya itu, keyakinan mentauhidkan mereka. Nah, berarti apa sih modal dan dasarnya juga harus dipikirkan kita sebagai umat Rasulullah, apalagi para dai, apalagi para tokoh-tokoh aktivis masjid bagaimana nih mengajak agar senantiasa mereka itu kembali dan menyadari tentang kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi Pak, ada juga di ayatnya Rabbi inna qaumi kadzabu faftah baini wa bainahum fathan wa nazini wa ma ma'iyya minal mu'minin. Itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi sesungguhnya kaumku mereka sudah mendustakan, sudah berdusta kepada ayat-ayatmu, juga berdustakan apa yang aku sampaikan. Faftah baini wa bainahum fathan, maka bukakan di antaraku dan mereka, wa wanazini, dan selamatkan di antara mereka minal mu'minin. Jadi ada di antara kaum Nabi Nuh itu kan Bu ya, yang tidak semuanya, cuma sedikit. Nah untuk mereka berikanlah bukakan pintu keselamatan untuk orang-orang yang
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan nggak banyak Pak ya yang ikut kepada Nabi ini. Dari sekian banyak itu tidak banyak yang ikut menerima dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada yang menambahkan Pak tentang dalil-dalil, baik dalil nakliyah yang langsung Allah memuji dirinya dan kerububiahannya, ataupun sebagaimana yang dialami oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, di antara Nabi Adam, Nabi Nuh, dan juga ketika ada juga yang dialami oleh Nabi Yusuf ya. Karena Nabi Yusuf kita tahu Abdulus salah wasalam pisanahi Allah wa du'aiyahu. Nabi Yusuf pernah memuji atas Allah dan berdoa, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, yang itu ya. Jadi di antara kelebihan Nabi Yusuf diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan apa? Diberikan kekuasaan, ilmu, bahkan kerajaan Allah berikan kepada Nabi Yusuf gitu kan. Itu di dalam surah Yusuf. Surah Yusuf ayat 101 Pak itu. Nah itu jadi ada proses, semua para nabi itu dijadikan itu ada proses apa ya. Dan tidak mudah untuk jadi apa tuh? Nabi Ibrahim diuji dulu semua. Akan dijadikan apa tuh Pak? Dijadikan pemimpin tuh diuji semua oleh Allah. Ya semua nabi kan diuji, termasuk Rasulullah, termasuk Nabi Yusuf. Ujiannya apa? Berat juga kan? Sampai dia apa tuh? Mau dibunuh oleh saudara-saudaranya kan gitu. Terus sampai digoda terus itu karena diproses supaya kuat apa? Ketika dia menyampaikan kebenaran, ketika dia diangkat, diberikan kekuasaan oleh Allah SWT, diberikan kerajaan, maka dia kuat menghadapinya gitu kan, tidak menyimpang dari semua aturan Allah. Jadi dijaga nggak ada semua generasi, semua para nabi dan rasul diangkat, nabi dan rasul itu melalui apa? Melalui proses yang sangat berat, ujiannya dari Allah SWT gitu. Jadi nggak langsung gitu ya. Nah, jadi kalau dibaca itu beberapa tentang kisah-kisah para mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim juga gitu kan. Bagaimana tuh Nabi Ibrahim ujian sebelum menjadi apa? Menjadi pemimpin. Bagaimana Nabi Yusuf prosesnya, bagaimana juga Nabi Musa alaihissalam sehingga Nabi Musa bisa mengalahkan Firaun kan begitu. Iya kan? Banyak ujian-ujian yang dihadapi. Nabi Harun ketika menghadapi Bani Israel, dan juga Nabi Zakaria, dan semua para nabi pun ada doa-doanya dalam Al-Qur'an ya, yang diawali dengan kalimat Robbi, doa Nabi Adam, doa Nabi Nuh, Nabi Ibrahim juga ada. Doa Nabi Musa alaihissalam, apa ya doa Nabi Musa di antaranya? Robbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli wa ja'ali waziran min ahli. Nah itu kan doa ketika Nabi Musa akan diperintahkan untuk melawan siapa tuh? Firaun ya. Demikian Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, semoga bermanfaat untuk menambah keyakinan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini tidak lepas dari aturan, penjagaan, didikan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kembalilah kepada Allah, kembali kepada ajaran yang hak, ajaran yang benar. Mari kita berjuang demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala, karena kata Rasulullah, orang yang tidak berjuang, orang yang tidak berdakwah itu bukan golonganku. Jadi kewajiban kita berdakwah semua. Walaupun hanya baru dapat satu ayat memahami, itulah sampaikan kepada keluarga kita, sampaikan kepada tetangga kita. Kan itu kewajiban. Adapun dia mau atau tidak, menerima atau tidak, bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita ikhtiar mengajak kepada diri kita, mengajak keluarga dan sebagainya. Ayo kita menjadi bagian dari orang yang senantiasa berdakwah di jalan Allah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.